Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda dikenal dengan perubahan materi. Contohnya, perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas, dan perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sifat fisika, 2. Sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat untuk bereaksi secara kimia. Amatilah kegiatan berikut ini. 1. Selembar kertas digunting hingga menjadi potongan-potongan kecil. Amati perubahan yang terjadi. 2. Selembar kertas dibakar. Amati perubahan yang terjadi. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Memotong kertas merupakan contoh perubahan fisika, dan membakar kertas adalah contoh dari perubahan kimia. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan materi ada yang tidak menghasilkan zat baru, ada pula yang menghasilkan zat baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut dengan perubahan fisika. Komposisi materi juga tidak akan berubah. Misalnya, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Penjelasan selanjutnya adalah tentang perubahan kimia. Perhatikan kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan jumlah zat atau
peruraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terbentuknya perubahan warna. 5. Terbentuknya perubahan suhu. Salah satu ciri perubahan kimia adalah terbentuknya gas dan endapan. Bagaimanakah proses terbentuknya gas dan endapan? Simaklah penjelasan berikut ini. 1. Pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas adalah reaksi logam magnesium dan asam klorida. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua adalah pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan adalah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat, menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Reaksi tersebut berlangsung sebagai berikut. Selanjutnya, salah satu ciri perubahan kimia adalah perubahan warna. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh, reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi warna biru. Warna biru tersebut adalah senyawa baru yang terbentuk. Dan ciri selanjutnya adalah perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Dari penjelasan tentang perubahan fisika dan kimia yang telah kita bahas, apakah kamu sudah memahami perbedaan antara perubahan fisika dengan kimia? Perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Di sini ada 10 contoh, 5 contoh perubahan fisika dan 5 contoh perubahan kimia. Perubahan fisika. 1. Beras diubah menjadi tepung beras. 2. Kayu diubah menjadi kursi. 3. Gula dilarutkan dalam air. 4. Bola lampu listrik menyala. 5. Air berubah menjadi es. Dan sekarang kita akan menyebutkan 5 perubahan kimia. 1. Singkong menjadi tape. 2. Pembakaran kayu. 3. Makanan basi. 4.
Susu diubah menjadi keju. 5. Perkaratan besi. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.